Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Arda Puramatari dari Universitas Nahdlatul Ulama, Kalimantan Barat. Hari ini saya akan menjalankan tutorial bagaimana kita membuat table relation di PHP MyAdmin. Nah, sebelumnya kita membuka dulu aplikasi SAM atau XMPP. Lalu kita start di Apache dengan MySQL. Nah, lalu kita klik admin di MySQL di sini. Lalu akan muncul localhost PHP MyAdmin. Nah, di sini saya akan membuat basis data perusahaan apa yang mau kita bikin basis datanya. Entah itu perusahaan toko obat, entah itu untuk database pegawai, database murid dan lain sebagainya bisa. Nah, di sini basis data saya akan membuat contoh dari CV Gemilang. Lalu kita buat. Nah, di sini nama tabel yang pertama yang akan saya buat yaitu biasanya dalam perusahaan ada karyawan. Saya akan membuat daftar karyawan terlebih dahulu. Jumlah kolomnya seperti di dalamnya ada ID karyawan, nama karyawan, alamat, serta biasanya karyawan itu di departemen apa. Departemen apa maksudnya seperti lapangan, departemen bagian kebersihan dan lain sebagainya. Nah, kita buat 4. Nah, yang pertama ini di kolom pertama kita membuat ID karyawan. Nah, ID karyawan ini jenisnya integer karena nanti akan angka. Lalu panjang nilainya saya 10 saja. Lalu ini adalah primary key. Kita akan membuat auto increment agar nanti angkanya berurutan sesuai dengan siapa terlebih dahulu yang kita masukkan. Lalu yang kedua tentu saja nama karyawan. Ini kita menggunakan varchar. Biasanya nama orang itu ada yang lebih dari 20, kita gunakan boleh 50 saja. Lalu membuat alamat. Alamat saya menggunakan teks karena biasanya alamat itu panjang ya, di luar kota atau di dalam kota. Lalu membuat ID departemen. Nah, ID departemen ini kita membuatnya integer karena nanti akan kita membuat tabel departemen selanjutnya akan direlasikan dengan ID departemen di tabel karyawan. Alamat kita menggunakan teks panjangnya 100. Lalu ID departemen kita akan samakan nanti dengan primary key, kita buat 10 atau 15 saja. Nah, sudah, lalu kita simpan. Nah, ini daftar karyawan. Nah, ini strukturnya auto increment dan ini ada tanda kunci, ini adalah sebagai primary key. Lalu selanjutnya saya akan membuat tabel baru. Nah, tabel yang tadi yang akan kita sambungkan dengan tabel ini yaitu tabel departemen sebagai foreign key-nya. Nah, tabel departemen itu ID ID departemen. Nah, di sini sebagai primary kita ID panjangnya 15 ya. Sebagai primary key kita pakai auto increment. Nah, jika di sini terhapus ID departemennya, nanti di yang tabel karyawan juga terhapus dia. Lalu nama departemen, kita menggunakan varchar panjangnya 20. Lalu kita masukkan deskripsi. Misalnya ini nama departemennya misalnya departemen lapangan. Lapangan itu job desk atau apa yang dilakukan mereka, seperti itu. Lalu
kelebihan satu kolom ya. Kita masukkan apa saja, nanti bisa kita hapus. 12 deskripsi pakai teks karena akan menggunakan long text ya. Nama tabelnya, oh ya, tabel departemen boleh. Nah, sini tabel departemen up to ini kita hapus ya karena tadi kelebihan. Lalu selanjutnya kita masukkan tabel karyawan itu mau saya beri contoh berelasi ke tabel gaji. Nah, saya lalu membuat tabel gaji. Nama tabel gaji. Nama yang pertama ini kita tentu saja membuat ID gaji sebagai primary key, panjangnya 10 boleh. Nah, auto increment seperti biasa untuk ID gaji karena ini kolom tersendiri. Lalu ID karyawan, kita ID karyawan itu tadi 10. Lalu gaji pokok kita menggunakan desimal. Lalu selanjutnya periode. Nah, periodenya kita menggunakan date. Oke, desimalnya kita 100. Date-nya, kalau date itu biasanya tanggal, bulan, tahun, 6 ya. Oh, 8 boleh. Nah, kita simpan. To be precision kita menggunakan 25 saja. Kita simpan. Oke, baik. Di sini sudah ada daftar karyawan, tabel departemen dan tabel gaji. Lalu kita klik CV gemilang karena kita mau membuat relasinya antara tabel satu dan tabel yang lainnya. Nah, selanjutnya kita akan memulai dengan merelationkan atau menghubungkan antara tabel satu dengan tabel yang lainnya. Nah, kemudian klik design, klik lainnya, lalu designer. Nah, ini klik lainnya, lalu kita klik designer. Nah, di sini akan muncul tabel departemen, tabel gaji, dan daftar karyawan. Terserah bagaimana mau menyusunnya serapi mungkin agar bisa kita merelasikan antara satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang jika ingin merelasikan antara tabel satu dengan tabel yang lainnya, kita harus klik tool yang ada di kiri ini, lalu kita cari create relationship. Saya akan menyusunnya sesuai dengan urutan saja. Tabel gaji, tabel departemen. Nah, saya akan create relationship-nya. Nah, primary key dari tabel departemen ID departemen ini ke foreign key ID departemen yang ini, karena nanti di daftar karyawan ID departemen itu rujukannya adalah ke tabel departemen yang ada ID departemen, nama departemen, dan lain sebagainya. Nah, create relationship, oke. Nah, karena indeks hilang pada kolom, ayo kita buat indeks dulu di tabel karyawan. Kita buat indeks terlebih dahulu di tabel karyawannya. Kita klik ID departemen, lalu kita klik indeks.
query SQL Anda berhasil dieksekusi, lalu kita ulang kembali, kita ulang buat relationnya dari ID departemen ke ID departemen yang tabel departemen. Nah, on delete saya pakai cascade karena nanti kalau misalnya di perusahaan itu departemennya berganti nama atau departemennya dihapus lalu diganti departemen yang baru, semua di tabel karyawan maupun di tabel yang lain akan berubah seperti itu. Nah, seperti ini saya rapikan terlebih dahulu. Jadi relationnya kita sudah lihat hubungan antar tabelnya. Nah, sekarang kita akan memasukkan relation selanjutnya dari tabel gaji ke tabel daftar karyawan. Nah, saya perlihatkan create relationship. Maaf, ada gangguan. Lalu dari kata kunci ID karyawan ke foreign key ID karyawan tabel gaji, create relationship. Nah, karena indeks hilang pada kolom, ayo kita bikin indeks kembali seperti tadi. Kita buat indeks di tabel gaji. Indeksnya di tabel karyawan, indeks tabel gaji maksud saya, lalu ID karyawannya itu diberikan indeks. Nah, kita ulang, lalu create relationship ke dari ID karyawan ke ID karyawan di tabel gaji. Nah, seperti ini. Ini sudah terlihat relationnya. Jadi nanti kalau misalnya kita membuat informasi ID karyawan di daftar karyawan, di tabel gaji juga akan berubah seperti itu. Mereka saling menghubungkan satu sama lain. Nah, mungkin sampai di sini saja tentang tabel relasi atau table relation. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mungkin kalau ada kurang silahkan ditambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.